Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai saja pertemuan diskusi kita malam ini. Em, Baik, jadi kita mulai saja diskusi kita malam ini, di mana malam ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, yaitu adalah Pak Budi Setiawan, PSD, di mana Pak Budi Setiawan ini adalah alumni dari universitas em, di Hongaria. Nah, baru saja selesai tahun 2024 ya Pak Budi ya. Pak Budi ini memiliki banyak karya di bidang publikasi. Publikasi beliau di Scopus sudah sekitar 10-an lebih artikel. Nah, malam ini Pak Budi akan membagikan pengalaman beliau dalam mempublikasikan artikelnya, kemudian bagaimana seluk-beluk dalam melakukan publikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan ke Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah terdengar? Ini slide-nya bisa terlihat nggak, Eko? Terlihat, terlihat, Slide terlihat, lihat terlihat, ya. Pak. Ya, Oke, baik. oke, Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ya saya ingin ucapkan terima kasih dulu pada Pak Eko dari Cendekia Manajemen Indonesia telah mengajak untuk berdiskusi malam ini tentang sedikit pengalaman saya dalam proses atau perjalanan publikasi karya tulis khususnya di jurnal Scopus, baik sebagai author dan juga sebagai reviewer. Nanti mungkin ya kami berharap dalam pertemuan kali ini kita bisa lebih banyak diskusi, sharing, karena terus terang kami juga belum terlalu banyak pengalaman. Jadi mungkin kita yang hadir pada diskusi malam ini ya harapannya kita bisa belajar satu sama lain. Nah, memang kemarin kita diskusi sama Pak Eko kira-kira apa yang bisa kita sharing gitu. Nah, kita makanya coba mengangkat topik tentang bagaimana cara menulis artikel di Scopus, yaitu dari perspektif seorang penulis dan juga seorang reviewer. Nah, ini sedikit tadi pengalaman akademik background saya sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Jadi saya baru lulus tahun ini dari studi S3 di Hungaria. Ini saya bisa percepat. Nah, ini kalau kita mau berkenalan Bapak Ibu, mungkin kita bisa connect melalui beberapa platform akademik, misalkan seperti ResearchGate, atau juga kita bisa mungkin nanti bisa ya siapa tahu kita bisa kolaborasi di kemudian hari ya, insya Allah. Nah, ini sedikit tadi pengalaman yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Jadi ya saya alhamdulillah so far sudah punya artikel sekitar 12 yang terindeks Scopus dengan pengalaman mereview artikel Scopus ya sekitar kurang lebih ya lebih dari 50 artikel Scopus ya alhamdulillah yang sudah saya pernah terlibat dalam proses peer review. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin izin nanti akan saya sharing ke Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang waktu kita juga terbatas sehingga nanti pendalaman tentang topik-topik tertentu mungkin nanti bisa kita jajaki lebih dalam proses tanya jawab atau diskusi. Nah, kira-kira ini yang akan saya sharing. Yang pertama itu bagaimana sih perspektif reviewer ketika dia pertama kali melihat artikel yang masuk atau artikel yang akan dia review, lalu bagaimana kita mencoba memahami tingkatan atau bagian-bagian dari penulisan artikel ilmiah. Nanti ini bagaimana lalu yang terakhir kita discuss tentang strategi yang efektif untuk memilih jurnal dan juga submission di tengah begitu banyaknya keterbatasan yang kita miliki mungkin dari sisi waktu dan juga nanti dari sisi biaya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, saya langsung aja straight to the point. Sebagai reviewer, apa sih yang biasanya dilihat? Tentu kalau kita bicara ke artikel yang terindeks Scopus atau Web of Science, yang pertama kali reviewer titik tekannya itu adalah di sisi novelty atau keterbaruan dari karya tulis yang ingin kita terbitkan tersebut. Pasti dia akan bertanya bagaimana novelty-nya, bagaimana keterbaruannya,
Nah, nanti untuk di slide berikutnya saya akan coba jelaskan ini yang sudah pernah saya pakai di beberapa artikel dan alhamdulillah so far sih bisa bisa diterima gitu untuk publish di beberapa jurnal Scopus. Nah, lalu biasanya selain novelty, kita sebagai reviewer juga dituntut untuk melihat bagaimana kompleksitas metodologi, kedalaman metodologi, bagaimana agar possibility dari metodologi itu untuk bisa direplikasi, untuk bisa dilakukan oleh peneliti lain mungkin dalam situasi dan konteks yang berbeda. Jadi semakin jelas metodologi yang kita tampilkan, itu akan memberi keyakinan dari perspektif reviewer untuk memberi kesempatan agar artikel tersebut bisa diterbitkan. Nah, lalu yang ketiga, kita juga melihat interpretasi. Nah, di interpretasi ini sih sebenarnya simpel. Intinya kita meng-highlight apakah ada koherensi atau keselarasan antara bagian yang paling awal, abstrak, hingga ke bagian akhir. Yang paling penting itu adalah bagaimana hasil temuan dari data analisis itu bisa memiliki keselarasan dengan bagian hasil, diskusi, dan juga bagian konklusi dan implikasi nanti yang akan dijelaskan di artikel tersebut. Nah, kalau kita flashback sedikit Bapak Ibu, ini izin sharing sebenarnya apa sih, bagaimana sih proses kita belum ketika sebelum sampai pada tahap penulisan. Nah, tentu yang poin paling penting itu adalah kita harus membaca. Jadi saya ingat sekali waktu itu dapat pesan dari profesor waktu pertama kali menjadi mahasiswa PhD, dia bilang, as a PhD student you only have one job, reading, reading, and reading. Ya mungkin kalau kita yang beragama Muslim, jadi kita teringat ya kan pesan Al-Quran bahwa ikro, 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 baca, baca, baca. Dengan membaca itu akan memberikan kita banyak ide, lalu memungkinkan kita untuk berpikir, dan setelah itu baru memberikan kita kesempatan untuk menulis. Dan proses ini akan terus berulang seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita mengalami satu masa di mana kita mengalami deadlock. Nah, kalau saya menyikapi deadlock itu sebagai bahwa kurangnya sumber referensi bacaan yang sudah saya baca. Karena mau tidak mau ketika kita sudah membaca, insya Allah kita pasti akan mendapatkan ide. Nah, ide-ide itulah yang menjadi sumber utama dari tulisan yang akan kita lakukan gitu. Nah, lalu tadi kita balik lagi ke perspektifnya reviewer. Apa sih yang dilihat pertama kali tadi? Saya bilang itu adalah novelty. Nah, bagaimana sih mencari novelty? Ya kan? Nanti untuk teknisnya saya akan tampilkan di slide berikutnya. Saya akan ambil contoh dari paper saya yang sudah terbit di Scopus. Tapi ini kira-kira step yang saya lakukan. Tadi yang seperti yang sudah kami sharing bahwa yang pertama itu adalah membaca. Nah, apa yang kita baca? Tentu ya kita harus membaca artikel karena kan kita ingin nulis di scientific jurnal. Maka yang harus kita baca adalah artikel. Nah, memang kadang-kadang kita melihat atau menemukan fakta bahwa kita yang khususnya sebagai akademisi atau peneliti di Indonesia, nah seringkali kita mengalami banyak keterbatasan, khususnya dalam hal akses ke artikel-artikel yang bisa dibilang yang reputable, misalkan kayak Elsevier, Springer, misalkan Taylor and Friends. Nah, untuk ini mungkin kita bisa mencari mulai mengembangkan jaringan khususnya ke teman-teman, misalkan di Indonesia kalau teman itu bisa atau sedang studi di kampus-kampus yang besar, misalkan di Pulau Jawa, nah itu insya Allah mereka ada akses untuk bisa mendapatkan artikel tersebut. Nah, mungkin juga teman-teman bisa membangun jaringan dengan teman-teman yang sedang studi di luar negeri. Karena biasanya based on pengalaman kami pribadi, itu kita diberikan akses agar kita bisa mendapatkan artikel-artikel dari jurnal reputable itu secara gratis menggunakan email yang terafiliasi dengan kampus di luar negeri. Nah, selain membaca artikel, kita juga perlu membaca report Bapak Ibu. Misalkan saya, karena saya fokusnya di bidang finance, jadi saya biasanya membaca laporan dari Bank Dunia, International Monetary Fund, International Finance Corporation, dan lain-lain. Ini apa sih gunanya report ini? Report ini bisa memberikan kita ide terhadap suatu topik yang sedang happening atau sedang lagi banyak menjadi diskusi bagi sebagian besar orang.
Nah, sehingga kalau kita bisa nulis di latar belakang based on report terbaru, itu insya Allah akan memberikan suatu ide yang fresh untuk dijadikan satu topik penelitian. Nah, lalu yang ketiga, kalau misalkan kita masih memungkinkan, bacalah regulasi. Misalkan seperti ini, waktu itu saya sempat fokus sekali untuk meneliti tentang inklusi keuangan di Indonesia. Nah, dengan kita membaca regulasi, biasanya kan pemerintah juga memiliki target tentang inklusi keuangan. Nah, itu juga bisa menjadi penguat untuk kita menulis di bagian latar belakang, untuk meyakinkan reviewer bahwa penelitian ini memiliki urgensi, sehingga itu tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, lalu setelah kita membaca, itu bahwa kita akan insya Allah akan mendapatkan riset gap atau gap penelitian. Nah, setelah kita menemukan gap penelitian, baru kita menemukan novelty. Jadi memang ini terlihat agak simpel, tapi mungkin dalam prosesnya kita memerlukan beberapa waktu untuk bisa melewati semua proses ini. Nah, lalu selain membaca, sekarang kan kita lebih asik dengan menonton. Mungkin kalau kita komparasi antara waktu kita membaca dan menonton YouTube, mungkin akan jauh lebih banyak yang kita alokasikan untuk menonton YouTube. Nah, kita beruntung bahwa ternyata di YouTube sekarang juga sudah punya channel-channel yang bisa kita integrasikan dengan kepentingan kita, khususnya dalam konteks penelitian atau scientific artikel. Nah, misalkan kami dari bidang finance, saya biasanya mengikuti itu dari American Finance Association. Nah, kadang-kadang topik-topik yang dibahas atau webinar-webinar atau conference yang mereka lakukan itu menampilkan topik-topik penelitian yang terbaru yang disajikan oleh para peneliti dari kampus ternama di seluruh dunia. Nah, dengan seperti itu insya Allah akan memberikan banyak ide kepada kita untuk menulis dalam konteks yang berbeda. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk bisa memperbesar kemungkinan artikel kita diterima, coba tolong upayakan sebisa mungkin kita mengintegrasikan artikel yang kita tulis itu dengan program 17 UN SDGs. Karena sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, itu setiap topik apapun yang kita tulis, insya Allah pasti bisa kita kaitkan dengan salah satu dari 17 topik atau goals dari UN SDGs ini. Nah, biasanya kalau saya fokus kemarin di bidang financial inclusion, itu saya akan kaitkan dengan SDGs nomor 8 terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ada yang nulis tentang sustainability atau sesuatu yang sifatnya green product, misalkan itu bisa dikaitkan nanti dengan eh, apa namanya climate action itu nomor 13 dan lain dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, nah ini lalu bagaimana untuk bisa cara cepat menemukan riset gap? Nah, tadi kan kalau kita tahu bahwa riset gap itu kan akan mengarahkan kita pada proses menemukan novelty. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Biasanya ketika saya membaca sebuah artikel, saya seringkali langsung melihat bagian limitation. Nah, biasanya dan juga melihat di bagian suggestion for future research. Nah, biasanya di beberapa jurnal yang diterbitkan di Scopus, mereka selalu memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Ini misalkan kita ambil contoh. Misalkan yang pertama itu ada author namanya TK, dia menulis tentang fintech adoption dengan responden di Ethiopia. Nah, dia menyarankan untuk penelitian selanjutnya coba bandingkan adopsi fintech bagi fintech user dan non-user. Nah, mungkin kita bisa langsung sebutkan nanti di penelitian kita bedakan antara fintech user artinya orang yang sudah menggunakan fintech sama orang yang belum menggunakan fintech. Nah, itu nanti sudah akan menjadi satu novelty tersendiri buat riset kita, bagaimana riset kita itu sudah menjawab respon atau sudah merespon apa yang disarankan oleh artikel yang diterbitkan oleh TK. Nah, begitu juga kalau kita lihat yang paling bawah ada penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman bersama teman-temannya tahun 2003 di Cina, di mana dia menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan perbandingan lintas negara dengan melibatkan responden dari budaya yang berbeda. Nah, inilah yang kemarin saya jadikan landasan untuk menemukan riset novelty buat disertasi saya. Jadi karena ada saran dari Sulaiman untuk membandingkan cross country ini,
Maka saya lakukan perbandingan antara Indonesia dan Hungaria, di mana yang satu dari Asia, yang satunya lagi dari Eropa, di mana kedua negara tersebut memiliki budaya yang berbeda. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa temukan ini untuk memperkuat riset gap dan juga novelty di bagian latar belakang yang akan Bapak Ibu tulis di artikel Bapak Ibu nanti. Nah, ini saya kasih contoh praktisnya. Bagaimana sih cara menulis riset novelty, ya kan? Nah, biasanya kita di latar belakang itu sangat perlu kita state dengan jelas bahwa this recent novelty misalkan use several factor atau misalkan pokoknya kita harus mention apa yang menjadi recent novelty-nya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mention secara jelas, itu si reviewer pasti akan bertanya, please restate your recent novelty in the introduction. Nah, mending dari awal kita sudah men-state recent novelty yang menurut kita itu adalah keterbaruan dari riset kita. Nah, ini juga tips Bapak Ibu, misalkan ada event-event tertentu, misalkan kayak kemarin di tahun 2020, ketika terjadi COVID, itu kan berarti kan penelitian tentang COVID belum banyak. Nah, itulah saatnya yang tepat buat kita kalau ingin artikel kita diterima, coba lakukan penelitian dengan topik apapun, coba kaitkan dengan event terbaru tersebut. Nah, based on pengalaman saya, alhamdulillah di saat COVID, saya bisa menerbitkan 3 atau 4 artikel terkait dengan COVID yang saya hubungkan sama inklusi keuangan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan, misalkan sekarang kita tahu bahwa yang lagi happening ini kan geopolitik internasional. Nah, apakah nanti di area riset Bapak Ibu bisa untuk dikaitkan atau diintegrasikan dengan kondisi geopolitik internasional yang lagi tidak stabil saat ini. Nah, karena itu juga kan akan memberikan satu keterbaruan isu yang mungkin bisa diangkat, yang mungkin nanti memiliki possibility untuk bisa diterbitkan di jurnal yang bereputasi. Nah, terus kita juga jangan ragu-ragu untuk menuliskan. Ketika tadi kita sudah membaca, kan kita tahu tuh di mana gap risetnya. Nah, bahwa kita perlu menuliskan misalkan sepanjang pengetahuan autor bahwa penelitian ini merupakan yang pertama misalkan untuk melihat adopsi fintech bagi perempuan di Indonesia pada saat COVID. Nah, dari situ dengan statement itu si reviewer akan tahu bahwa ini selain novelty-nya jelas, ini juga penting karena ini yang salah satu yang pertama untuk melihat apa namanya adopsi fintech bagi perempuan di Indonesia saat COVID-19. Nah, ini contoh yang pertama, Bapak Ibu juga bisa nanti download artikelnya, bisa baca untuk memahami atau bisa mempelajari secara lebih detail. Nah, ini contoh saya yang kedua. Bagaimana sih melihat riset novelty? Nah, ini kalau tidak salah baru publish bulan Juni kemarin ya ini, 2024. Nah, jadi kita mention aja, misalkan studi ini misalkan mengisi gap, ya kan, di bagian apa. Misalkan dalam konteks penelitian saya ini, waktu itu kita melengkapi dari sisi kontekstual gap. Apa itu kontekstual gap? Misalkan dulu ada peneliti yang dilakukan oleh Goyal 2022. Dia melakukan penelitian kalau tidak salah di Hong Kong, nah tapi belum pernah dilakukan di negara manapun. Sehingga kita melakukannya di Indonesia, maka kita mention bahwa kita telah melengkapi penelitiannya Goyal dengan dalam konteks mengisi kontekstual gap. Nah, lalu selain itu, kadang-kadang kalau kita hanya melengkapi dari sisi kontekstual gap, itu beberapa reviewer merasa tidak cukup. Misalkan ada penelitian yang dilakukan di Amerika, lalu kita adaptasi, kita lakukan di Indonesia. Nah, itu kadang-kadang bagi beberapa reviewer itu tidak cukup, makanya kita perlu tambahkan di yang kalimat yang terakhir, by providing this insight, studi ini juga berkontribusi untuk melengkapi literatur dengan merespon, ya kan, panggilan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safit Ha dan Huang 2002 untuk memahami apa sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi niatan untuk melanjutkan fintech, penggunaan fintech di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu memang kita perlu membaca tadi di bagian limitation dan future research suggestion untuk bisa memasukkannya ke dalam introduction yang akan kita buat. Nah, so far berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan menerapkan metode seperti ini, ya insya Allah itu akan meyakinkan reviewer bahwa novelty yang kita tulis itu memang benar-benar novelty. Karena berdasarkan
future research suggestion yang telah diutarakan oleh penelitian sebelumnya. Nah, itu dari sisi riset novelty. Nah, kan kadang-kadang kita di Indonesia, kita juga seringkali melihat bahwa rekan-rekan kita atau mungkin kita sendiri yang terjebak pada jurnal yang predator atau discontinue. Nah, so far yang saya lakukan biasanya untuk memitigasi atau minimalisir hal itu agar tidak terjadi, biasanya saya lakukan pengecekan di Simago. Nah, Simago ini kan portal mirroring dari Scopus sebenarnya. Nah, tapi setidaknya di sini kita bisa melihat apakah dia benar-benar terindeks Scopus atau tidak. Nah, lalu yang kedua, pastikan bahwa jurnal itu dipublikasikan atau diterbitkan oleh lembaga penerbit yang sudah reputable untuk memperkecil resiko, misalkan Springer, Tyrrell and Friends, Wiley, misalkan kan Elsevier dan lain-lain. Ya, insya Allah kalau mereka sudah bisa diterbitkan oleh publisher tersebut, itu mudah-mudahan akan memperkecil probabilitas artikel atau jurnal tersebut di discontinue. Lalu selain itu kita juga bisa lihat di Simago lebih detail. Karena kan begitu kita klik nama jurnal lalu masuk ke Simago, nanti kan kita bisa lihat berapa lama sih jurnal itu sudah terindeks Scopus. Ini sebagai contoh, misalkan saya beberapa kali nerbitin jurnal artikel di Journal of Open Innovation. Nah, itu dia dari tahun 2019 sampai sekarang 2024 itu dia tetap stay di Scopus. Alhamdulillah tidak pernah dia di discontinue. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum nanti memutuskan untuk submit jurnal, jadi melakukan sedikit penelitian atau riset terkait lokasi jurnal yang akan kita jadikan tempat submit itu juga merupakan variabel yang sangat penting. Nah, ini sedikit sharing experience. Lalu ketika kita sudah menemukan misalkan jurnal yang kita yakini bahwa dia akan bisa bertahan atau listing lebih lama di Scopus, nah ini saya akan sharing experience, apa sih hal-hal yang perlu kita pertimbangkan atau bagaimana cara kita melihat apakah di tengah keterbatasan yang kita miliki tadi seperti waktu, biaya, dan lain-lain, bagaimana cara mengecek jurnalnya. Jadi waktu itu sebelum saya submit, biasanya saya cek dulu portal atau website jurnal. Nah, lalu pertanyaannya apa yang saya cek? Ini Bapak Ibu, kita bisa cek seperti ini. Lalu yang pertama biasa kita lihat berapa lama sih dari kita submit sampai decision yang pertama. Kenapa ini penting? Karena kan kita tahu gini, jangan sampai ketika kita sudah submit, waktu menunggunya lama, at the end artikel itu ditolak. Nah, jadi saya coba cari yang paling pendek. Kalau 3 hari, misalkan kita sudah ada pengumuman, misalkan ataukah masuk dalam proses review atau misalkan rejection, setidaknya kita bisa ambil sikap. Kita bisa mencoba untuk submit ke jurnal yang lain. Nah, lalu Bapak Ibu kita juga perlu lihat submission to acceptance. Kenapa itu penting? Kan kadang-kadang khususnya kita yang misalkan sedang studi S3 atau misalkan dia akademisi yang memerlukan artikel untuk mengurus Japung, kita perlu tahu timeline dari pertama kali submit sampai acceptance plus acceptance to publication. Sehingga kita bisa mengestimasi berapa lama waktu yang diperlukan seandainya artikel yang kita submit ini bisa diterima. Jangan sampai nanti artikelnya sudah diterima, waktu publish-nya melebihi waktu yang seharusnya kita ekspektasi. Misalkan kita perlunya bulan Mei, ternyata nanti artikelnya baru publish bulan Agustus. Nah, itu kan akan mengganggu rencana kita, Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu periode proses publikasinya, kita nggak ada salahnya kita lihat editornya. Siapa editornya? Nah, kalau kita sudah ketemu editornya, coba cari emailnya dan beranikan diri untuk kirim email. Biasanya saya kirim email berisi abstrak dari artikel kita yang akan kita masukkan ke jurnal tersebut. Nah, waktu itu memang kadang-kadang tidak selalu dibalas Bapak Ibu. Ada yang membalas, ada yang juga tidak membalas email. Nah, tapi dalam kasus saya di Jurnal Borsa Istanbul Review ini, alhamdulillah waktu itu dibalas dan dia ngasih komen bahwa dia tertarik dengan tulisan kami. Akhirnya beliau menyarankan untuk submit melalui portal jurnal. Nah, ketika kami submit, ini juga ada strategi Bapak Ibu. Kalau bisa kita lakukan citasi
artikel dari yang ditulis oleh SIP editor, tapi perlu dicatat selama artikel tersebut relevan dengan topik yang kita tulis. Ya kan, jangan sampai kita mensitasi itu tidak ada relevansinya dengan topik artikel yang kita tulis. Nah, ini juga penting setelah kita submit, kita tahu periode waktunya, kita juga sudah mencoba mensitasi tulisan dari SIP editor, ketika mendapatkan revisi, upayakan untuk menggunakan errata form, Bapak Ibu. Kenapa errata form? Ini akan sangat membantu sekali reviewer untuk memudahkan mereka, apakah concernnya reviewer itu sudah terjawab apa belum. Saya pun sebagai reviewer akan sangat senang sekali ketika menerima feedback dari author itu dalam format errata form. Karena kita langsung bisa pointing out, ini sudah di-address, ini belum, ini perlu improvement. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Nah, lalu ketika menjawab komen dari reviewer, jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena mereka walau bagaimanapun kan mereka juga telah menginvestasikan waktu untuk membaca dan mereview artikel kita. Nah, lalu yang terakhir, respon setiap pertanyaan dari reviewer. Meskipun kadang-kadang pertanyaannya itu bukan dalam bentuk jawaban. Misalkan kita tahu reviewer itu bertanya tentang satu topik, tapi menurut kita topik itu sebenarnya sudah kita jelaskan di bagian tertentu di dalam artikel. Nah, tetap kita jawab, terima kasih untuk komennya, ini sudah saya jawab di line berapa ke berapa. Sehingga nanti itu akan mempermudah reviewer dalam memvalidasi, ternyata sudah, ternyata belum, atau lain sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah kemarin dengan cara seperti itu, artikel kami bisa diterbitkan di Bursa Istanbul Review. Nah, ini sharing aja Bapak Ibu slide terakhir. Jadi kalau kita lihat slide ini, intinya adalah semakin sering kita menulis, semakin pendek waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan sebuah artikel ilmiah. Jadi kalau misalkan sekarang kita merasa bahwa kok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, even setahun nggak selesai artikel, nah itu kita perlu refleksi, jangan-jangan memang waktu yang kita alokasikan untuk menulis artikel ilmiah dengan serius itu memang masih sangat sedikit sekali. Nah, mungkin itu Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya harap kita akan lebih banyak sesi diskusi. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali paparan dari Pak Budi terkait dengan pengalaman beliau yang sudah beberapa kali menerbitkan artikel di jurnal Scopus. Nah, Pak Budi, saya mau kasih informasi dulu, Pak Budi. Ini teman-teman di sini yang bergabung ini sangat beragam ya, Pak Budi. Jadi ada yang S1, ada yang teman S2, ada yang teman S3. Nggak apa-apa. Jadi mungkin adik-adik ya, terutama yang adik-adik S1, mungkin mungkin apa ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebuah pengalaman baru ya, bahwa kira-kira karena adik-adik sekalian ini, teman-teman sekalian ini adalah akademisi gitu ya. Kira-kira nanti walaupun adik-adik sekalian ini belum mencapai level yang diceritakan dengan Pak Budi tadi, tapi juga ke depan juga akan seperti itu, karena salah satu syarat untuk lulusan untuk S1 juga kan adalah membuat artikel juga, walaupun istilahnya levelnya itu ya ada istilahnya, kalau untuk Indonesia ada namanya levelnya Sinta, kalau untuk luar itu ada namanya Scopusnya, kira-kira seperti itu. Nah, kurang lebih yang diceritakan Pak Budi tadi itu adalah bagaimana adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ketika membuat sebuah penelitian, kemudian disederhanakan atau ditulis ulang dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, kira-kira seperti itu memudahkannya. Nah, mungkin Pak Budi mungkin bisa menyederhanakan lagi untuk adik-adik S1 ini mungkin, atau teman-teman S2 seperti itu. Iya, terima kasih Pak Eko. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya nggak notice kalau ada audiensnya yang S1 gitu.
Ya tapi sebenarnya adik-adik ini kan kalau S1 juga kan sepanjang yang saya tahu nanti kan adik-adik juga akan menulis karya ilmiah. Mungkin akan karya ilmiah pertama itu bisa jadi skripsi gitu kan. Nah, saya nggak tahu misalnya kalau di kampus tempat saya mengajar, itu dari output dari skripsi itu adalah luarannya adalah publikasi artikel ilmiah. Nah, memang itu di levelnya yang seperti Pak Eko jelaskan tadi, itu ada kayak tingkatannya. Mungkin di level awal kita kenal dengan namanya Sinta. Jadi Sinta itu adalah lembaga akreditasi untuk jurnal-jurnal, tapi itu dalam konteks di Indonesia. Ada mulai dari yang paling tinggi Sinta 1, nah yang paling awal sekali itu Sinta 6. Nah, jadi mungkin nanti adik-adik kalau yang kita diskusikan sekarang mungkin di atas Sinta nanti kita ada beberapa indeksasi internasional, misalkan Copernicus, lalu ada Scopus. Nanti nah yang kita bahas ini mostly kebanyakan tentang Scopus, tapi mudah-mudahan kalau adik nanti bisa mengikuti ya insya Allah itu akan mempermudah adik-adik untuk bisa publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks oleh Sinta. Mungkin itu kali Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin sedikit saya tambahkan kira-kira begini. Adik-adik sekalian tentu terbiasa juga kadang-kadang kan dikasih oleh dosen itu artikel dari jurnal apa gitu, artikel jurnal yang diberikan oleh dosen. Nah, yang diceritakan Pak Budi ini adalah asal-usulnya. Jadi artikel itu asal-usulnya adalah, nah seperti yang diceritakan oleh Pak Budi tadi, artikel tersebut kemudian dipublikasikan oleh sebuah lembaga, sebuah lembaga baik itu nasional maupun internasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk apa namanya kita lebih menghangatkan diskusi ini, saya ingin membuka beberapa sesi diskusi untuk kita saling berbincang-bincang dengan Pak Budi. Sini Pak Budi dengan pengalaman beliau baik sebagai autor maupun sebagai reviewer, mungkin teman-teman sekalian boleh silakan menanyakan kepada Pak Budi. Silakan saya persilahkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Izin mau tanya, Silakan Pak. Mas Karim dari UGM. Silakan. Oh, ya terima kasih atas kesempatannya. Baik. Saya mau tanya Pak Budi, saya kebetulan mahasiswa S3 di UGM yang memang sedang menyusun paper untuk publikasi. Tapi memang saya belum memiliki pengalaman yang banyak terkait dengan publikasi di Scopus karena levelnya selama ini baru ke Sinta. Nah, pertanyaan saya untuk penelitian SLR, apakah itu saat ini punya chance yang tinggi untuk masuk ke jurnal internasional bereputasi atau gimana kira-kira peluangnya? Kan saya melihat banyak penelitian yang menggunakan metode SLR, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi menarik sekali ya, saya baru tahu bahwa mengutip satu artikel editor yang membuat tingkat tingkat penerimaan mungkin ya di artikel kita untuk semakin besar karena kan secara tidak langsung melanjutkan penelitian yang bersangkutan ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya dan hal yang baru bagi saya. Dan pertanyaan saya, kalau kita mau melanjutkan restoran dari saran-saran penelitian berikutnya, kira-kira apakah kita harus terbit di jurnal yang bersangkutan, artinya yang dia tulis di jurnal itu, atau bisa di jurnal lain dengan skop yang sama? Itu saja, terima kasih. Baik. Sebelumnya Mas Karim dari fakultas apa ya? Dari Sekolah Pasca di Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Oh ya, baik, baik. Terima kasih. Baik, Mas Budi, silakan Ya, direspon. langsung aja kali ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Karim. Mas Karim teman saya nih di IGM. Saya manggilnya itu Profesor Karim biasanya. Mas, jadi ini terus terang Mas, kalau
SLR, mungkin adik-adik juga systematic literature review. Jadi kan eh, eh, gimana ya saya bilangnya ya? Eh, saya tidak bisa menjawab bahwa apakah ini memiliki chance yang besar atau tidak gitu ya untuk bisa diterbitkan di jurnal kita bicara yang Q1, Q2 gitu ya, Scopus gitu ya. Tapi sependek pengalaman saya, circle saya waktu studi, memang jurnal-jurnal yang sifatnya empiris, ya kan, itu menurut saya lebih besar sih mas, chance-nya mas, to be honest, dibandingkan SLR. Nah tapi saya ada satu teman dari Mesir, dia dosen di Cairo University, dia punya publikasi artikel SLR terbit di jurnal Q1 itu sebanyak 3 atau 4 artikel. Nah, saya tanya dia, apa sih yang membuat artikel SLR-mu ini menarik gitu di mata reviewer? To be honest, saya berapa kali menerima atau diundang untuk mereview SLR. Dan itu sependek pengalaman saya, kebanyakan end up di rejection. Nah, lalu saya lihat teman-teman saya itu dia sangat kuat di topik-topik yang terbaru, Mas. Untuk SLR-nya itu. Nah, untuk bisa menemukan topik-topik yang terbaru, makanya kan kita perlu membaca yang seperti tadi, yang mungkin salah satu yang saya sharing tadi dari report-report lembaga think tank global. Kalau kita mau bicaranya kan di level international Scopus atau Web of Science. Nah, mungkin ketika itu sudah menjadi bahasan global, nah mungkin nanti itu bisa menjadi apa namanya freshness atau keterbaruan dari topik SLR yang akan kita angkat. Nah, itu menurut saya Mas untuk bisa memperbesar possibility-nya. Nah, tapi kembali lagi chance-nya seperti apa, kalau pengalaman saya pribadi memang mostly kalau mau di pembobotan itu lebih banyak di artikel yang sifatnya empiris. Nah, biasanya memang SLR itu juga biasa digunakan untuk apa namanya salah satu metode untuk bisa menemukan keterbaruan dalam riset. Nah, tapi saran saya kalau Mas atau Pak Karim mau coba, nggak ada salahnya, ya kan, biar bisa merasakan sendiri pengalamannya kan. Siapa tahu nanti bisa kayak teman saya yang orang Mesir itu, dia bisa menerbitkan banyak artikel dalam format SLR. Nah, itu mungkin yang pertama, Pak Karim. Lalu yang kedua, terkait tadi citasi artikel ship editor, apakah kita harus terbit di jurnal yang bersangkutan atau jurnal yang lain? Menurut saya, kalau misalkan kita terbit di jurnal yang dia menjadi, misalkan gini, misalkan Pak Eko nerbitin di jurnal Borsa, misalkan Pak Eko adalah editor di Borsa. Lalu Pak Karim citasi itu artikelnya di Pak Eko yang terbit di Borsa, lalu artikelnya Pak Karim terbitkan di Borsa. Nah, menurut saya itu akan memperbesar apa namanya chance. Kenapa? Karena dari sisi scope jurnal pasti akan sama. Minimal itu dulu yang pertama. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya jurnal itu disubmit ke jurnal lain, misalkan ke jurnal Journal of Financial Service Marketing, misalkan di Springer. Tadi kan Borsa di Elsevier, lalu Journal of Financial Service Marketing di Springer. Nah, menurut saya itu juga tidak ada masalah. Tapi memang mungkin apa namanya ya, mungkin dari sisi scope jurnal tetap dapat karena sama-sama bidang finance, tapi kan si bapak itu yang kita citasi itu kan dia bukan si editornya di sana, Pak Karim. Mungkin kayak gitu mungkin Pak Karim, atau ada yang ini masih kurang, mungkin bisa diperjelas lagi Pak Karim. Terima kasih. Baik, gimana Mas Karim? Apakah sudah cukup terpuaskan dengan? Oh baik, terima kasih. Sudah cukup terpuaskan dengan jawaban dari Mas Budi. Terima kasih. Baik, Terima kasih. selanjutnya kita buka pertanyaan lagi untuk
Yang kedua, ya dipersilakan buat teman-teman sekalian untuk berdiskusi, bertanya dengan Pak Budi terkait dengan apa namanya tentang publikasi ini. Persilakan. Atau saya tanya sedikit aja Mas Budi. Mas Budi kira-kira etis nggak? Kira-kira gini, saya punya artikel, saya kirimkan ke artikel Q1. Q1 nanti kan dapat ini ya review dari reviewernya. Kita kan nggak terlalu berharap banyak gitu ya. Kemudian dapat nih review, walaupun kita harapannya nggak apa-apa lah di reject. Kan dapat kan masukan dari artikel yang jurnal tier paling tinggi lah kira-kira itu, seperti itu. Nah, kemudian sudah dapat, kemudian kita perbaiki, kita submit lagi ke tier yang lebih bawah, misalnya Q2 atau berapa. Itu kira-kira etis nggak kira-kira ya? Kalau menurut saya sih etis-etis saja. Karena gini, justru I did the same. Saya melakukan hal yang sama sebenarnya. Kenapa? Karena niat awal kita kalau kita di top tier jurnal, itu kan tough banget biasanya reviewernya. Bisa sampai 4 kadang-kadang. Nah, dengan situ niat saya untuk belajar Pak Eko. Iya, biasa kan dia benar-benar, nah memang kadang-kadang di top tier, untuk masuk sampai meja reviewer itu juga tidak mudah. Seringkali dash rejection kan. Kalau dash rejection kan is okay, berarti kan kita ya nggak dapat apa-apa kan. Tapi Benar. kalau sudah masuk meja reviewer, paling tidak kita akan dapat feedback dari 2 minimal. Atau even 3 atau 4 reviewer. Nah, dalam proses itu kita akan banyak belajar Pak Eko. Nah, itu saya juga melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Oke. Silakan buat teman-teman yang lain untuk berdiskusi dengan Pak Budi. Dipersilakan. Satu lagi Pak Budi, saya mau tanya, gimana caranya bangkit dari ini apa namanya rejection? Nah itu ya, Iya. kalau penulis itu kalau tidak tidak pernah merasakan rejection itu kayaknya tidak sempurna Iya gitu ya. sih. Iya Sudah sih, menunggu benar-benar. 6 bulan atau berapa bulan, hampir setahun gitu ya, akhirnya dapatnya rejection. Nah, kira-kira Iya gimana? benar. Gimana itu Mas Benar tuh Budi? Pak Eko. Ya, ya mungkin normal ya. Ya sama lah kayak dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak hanya dari sisi konteks akademik. Yang namanya ditolak itu kan korelasinya ke perasaan tidak nyaman sebenarnya kan. Tapi dulu saya juga normal sih waktu pertama kali artikel di reject, itu kan dimana saya berharap artikel itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk PhD kandidasi waktu itu. Nah, itu membuat saya itu jadi kayak insecure, apakah saya ini layak ya jadi mahasiswa S3? Apakah saya ini benar-benar mampu? Memang keraguan-keraguan itu akan muncul. Nah, sampai pada satu titik saya menyadari bahwa artikel yang ditolak itu saya tulis itu tidak sendiri, sama 2 orang profesor, satu dari Hungari, satu dari Malaysia. Nah, jadi saya pikir mereka yang level profesor aja yang nulis bareng saya ditolak, apalagi saya yang baru S3 gitu kan, baru lagi. Nah, dari situ saya mulai menerima bahwa penolakan itu adalah bagian dari publikasi itu sendiri sebenarnya. Menurut saya itu tidak bisa dilepaskan. Even saya pernah ketemu tuh suaminya profesor saya, dia masuk 2% profesor di yang dikeluarkan oleh Stanford University sama Elsevier itu kan ada tuh tiap tahun tuh. Nah, dia udah ngajar di Amerika, dia udah keliling Eropa, dia udah chief editor di jurnal ternama, rejection juga. Apa yang saya pelajari? Rejection kadang-kadang itu bukan karena kualitas tulisan kita jelek. Bisa jadi ketika kita submit, topik kita itu sama dengan topik artikel lain yang sudah disubmit duluan, yang sudah di-accept duluan. Sehingga dia tidak bisa menerima artikel kita di volume itu, makanya di-reject pada saat itu. Nah, makanya sekarang beberapa publisher yang bagus, dia selalu menyediakan suggestion jurnal. Ketika kamu tidak bisa diterima di sini, mau nggak kita alokasikan ke sini? Nah, bagi seorang reviewer pun, ketika dia sudah mereview, dia dikasih opsi. Ketika artikel yang kamu review ini ditolak di jurnal ini, apakah kamu memberikan konsen kalau artikel ini ketika dia disetujui oleh autornya untuk bisa di resubmit otomatis
ke jurnal lain yang direkomendasikan. Itu Pak Eko. Jadi I do not need to be worry too much sih menurut saya sih. Ya, baik. Makasih Mas Budi. Jadi memang begitulah apa lika-liku melakukan Iya. penelitian ya, apa namanya publikasi seperti itu. Jadi ditolak adalah hal yang biasa yang seharusnya kita menjadi lebih kuat ketika kita ditolak. Walaupun memang Iya, secara manusiawi ya langsung down dulu. benar. Tapi yang pasti mungkin gitu ya, apa takes time dulu lah apa namanya gitu ya mungkin selama berapa saat tapi setelahnya kita Hmm, harus segera bangkit lagi untuk apa namanya men, apa namanya menyiasatinya apa mensubmit ulang lah gitu ke tempat yang lain Iya, gitu. benar-benar. Ya baik. Em, baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin apa namanya bertanya atau ingin berdiskusi atau sharing untuk kepada Pak Budi, kami persilakan. Atau dari adik-adik apa S1, kami persilakan. Pak Budi, kalau publikasi yang paling lama Pak Budi tunggu itu berapa lama ya pengalamannya? Nah, yang sekarang sebenarnya. Sekarang ya. Saya tuh ada satu, iya yang satu sih, tapi dia belum publish sih. Dia tuh saya submit lagi di Journal of Innovation and Entrepreneurship. Itu di Springer, aku lupa ya Q2 atau Q1. Itu udah hampir setahun. Sudah hampir setahun. Oh, Udah iya hampir iya iya. setahun. Nah, Hampir jadi setahun. aku tuh mikirnya gini, Pak Eko. Semakin kita investasi di quality artikel yang kita tulis, Hmm. nah itu akan memperpendek waktu review. Ya benar, benar, Nah, benar. karena kan gini, saya juga mempelajari si pola kan begitu saya diundang untuk mereview, biasa dia akan bilang, ketika kamu tidak merespon email ini dalam waktu 21 hari, kita anggap kamu tidak bersedia untuk mereview. Ya kan? Nah, itu yang Benar. pertama buat lama. Kedua yang buat lama adalah ketika kita mereview, banyak sekali perbaikannya. Misalkan sampai 15 atau berapa. Nah, itu Hmm. biasanya kan tektoknya panjang. Nah, sementara untuk waktu mereview kedua, itu juga perlu waktu lagi. Nah, jadi Nah, menurut saya lebih baik kita alokasikan waktu agak sedikit lebih panjang dalam proses perbaikan kualitas artikel kita sebelum kita submit. Itu sih kalau nah, yang saya pegang sekarang, Pak Eko. benar, benar, benar. Seperti itu. Ini aja nih pertanyaan saya. Sebagai reviewer ya, Pak Budi, kalau apa namanya artikel tersebut di luar dari apa namanya scope-nya Pak Budi apa langsung reject apa maksudnya langsung apa saya tidak berkompeten di sini seperti itu. Iya, iya. Saya juga pernah sih diundang kayak dari jurnal Scopus Q2 atau matematik. Saya nggak berterima. Ini yang Ya. sekarang saya nggak terima juga dari jurnal nuklir. Saya nggak terima. Saya nggak punya padahal dia Scopus ya, tetap saya nggak terima. Hmm. Kan saya juga Hmm. nggak bisa berkontribusi kan di situ kan. Iya, benar, benar, benar. Iya. Seperti itu. Baik, iya, baik. Terima kasih Mbak Urenges sih. Gimana cara Oi, ini apa namanya? Mbak Renges tuh teman Urenges. saya tuh. Wah, Mbak Urenges. Ah, Ini iya lo Mbak Renges. halo Mbak Rengas. Silakan Mbak Rengas. Apa saya hello untuk pada Mas Budi, untuk Pak Iya Budi. udah lama kita nggak diskusi Mbak Renges. Iya, Tunggu di sini ya. iya, Mbak Renges udah jago juga nulis. iya. Mungkin Mbak Rengas bisa apa namanya Itu bisa sering-sering juga. adik tingkatnya Pak Eko tuh di UGM. Oh ya, oh di Pak Eko kan baru selesai di UGM. iya 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 iya. Heeh. Mbak Rengas ini ya apa eh, apa namanya di MD juga ya di apa namanya manajemen juga ya. Iya, Ah, maaf nih suara saya sedang
hilang Eh, tahun itu. iya, iya, iya. Iya, di MD angkatan 2022. 2022, saya Manajemen 2019. keuangan. Iya. Oh ya, saya 2000. Pembimbingnya, promotornya siapa? Eh, Pak Mamduh dan Pak Oh, Wayan. oh iya, iya, Pak Mamdu. Pak Mamdu, anu ya, apa namanya, Kaprodi ya. Pak Mamdu. Iya, 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 betul. iya. Terima Terima, kasih. iya. Ya, semoga lekas Kita, sembuh. ya, kita terima kasih Mbak Renges sudah hadir ya, sama-sama di sini, apa namanya, apa berbagi cerita kita di sini sama-sama untuk sama-sama belajar seperti Ya, kata Mas Budi ya, tadi. Ya, seperti itu. Eh, itu tadi ada yang tanya tentang Eratacom kalau oh nggak ya, salah di Erata, chat. iya, Erata Pom. Itu kalau boleh tahu apa ya specifically yang mau ditanyakan dari Eratacom Iya, sebenarnya? silakan Pak Hidayat bisa ini ya, bisa langsung bertanya dengan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin soal format atau berdasarkan pengalaman Pak Budi, karena kalau saya lihat di Google ada beberapa pilihan format begitu, tergantung gaya selingkung jurnalnya. Terima kasih Pak. Oke, kalau terima kasih Pak Dayat pertanyaannya. Kalau based on pengalaman saya pribadi, Eratacom saya itu simpel aja Pak. Di kiri nomor, di kanan di sebelah kanannya itu adalah komen dari reviewer, lalu di sebelah kanannya lagi itu respon Pak. Kita menjawab komennya, lalu di sebelah kanan itu kan kita menjawab komen, say thank you, kita menjawab komennya, lalu di bawahnya kita jelaskan. Oh ini kita jelaskan di paragraf di bagian apa, paragraf apa, lalu kita highlight warna apa. Seperti itu Pak Dayat. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya, sama-sama Pak Dayat. Baik, terima kasih Pak Dayat atas pertanyaannya tentang form errata seperti itu. Silakan, mungkin kita buka satu lagi sesi pertanyaan untuk Pak Budi sebelum kita tutup. Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin saya Pak Eko. Baik, silakan Mas Fahri. Ya Pak Eko, sebenarnya saya kena mental juga ya. dengar Sudah. dengar webinar seperti ini tuh saya agak takjub juga, wah rupanya sesulit itu ya. Dan terus terang saja Pak, saya baru ya mahasiswa S2, sedangkan S1 saya itu teknik. Jadi anak teknik itu Wow. pada zaman saya itu tidak bikin jurnal seperti itu ya Pak ya, yang saat ini S2 lakukan gitu ya. Jadi sebetulnya apalagi jurnal Scopus itu saya mau download aja susah gitu ya. Apalagi apalagi kalau mau masuk ke situ ya. Jadi gimana Pak ya? Menurut Bapak ya, mungkin Pak Budi, untuk teman-teman seperti saya ini ya, mau bikin jurnal itu apa sih yang bisa kami lakukan untuk pertama kali gitu ya? Dan nggak muluk-muluk sih mungkin, kalau sampai ke Scopus sih, saya ya mungkin, bisa juga ya, cuma itu tadi, langkah awal yang kami lakukan itu apa ya, Pak, ya, kira-kira ya? Misalnya Bapak, dulu pengalaman Bapak yang pertama kali itu seperti apa? Iya, terima kasih Mas Fahri pertanyaannya. Mungkin saya bisa berefleksi gitu ya. Waktu saya pertama kali keterima sekolah S3 di Hungaria, itu saya datang itu dengan belum ada artikel Scopus. Mungkin sama kayak Mas Fahri sekarang kan mungkin kan. Mulai dengan 0 artikel Scopus, sama waktu itu saya datang ke Hungaria pertama kali belajar juga dengan 0. Nah, lalu saya melihat sebenarnya sih ketika kita berada di lingkungan di mana setiap hari orang itu hampir tidak pernah tidak bicara Scopus, kita itu akan masuk ke dalam exposure itu, Mas.
Sama mungkin kayak anak kita, kenapa sih dia tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia? Karena dia setiap hari terekspos dengan bahasa Indonesia. Nah, saya juga sadar waktu itu anak saya bisa bicara bahasa Hungaria setelah dia hampir 3 bulan terekspos dengan bahasa Hungaria. Nah, mungkin ketika Mas Fahri bisa mengekspos diri Mas Fahri untuk berada di lingkungan langsung dan tidak langsung bernuansa ilmiah, khususnya Scopus, saya yakin semakin besar exposure itu, semakin intens exposure itu, ya akan memperpendek waktu Mas Fahri untuk bisa menulis dan publish di Scopus, Mas. Jadi ini tentang exposure sih, Mas, sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Nah, memang kalau kita lihat faktanya memang, nah untuk bisa mencari atmosfer, mungkin Pak Eko juga merasakan ya, di Palembang lah. Jangankan di level mahasiswa, kadang-kadang di level dosen aja belum tentu kita bisa temukan suasana ilmiah yang memang benar-benar ilmiah di kota Palembang. Nah, jadi mau nggak mau, bar kita, pergaulan kita, ya harus kita perluas. Makanya tadi melalui ResearchGate, misalkan melalui diskusi seperti ini, melalui join di komunitas-komunitas riset. Nah, kalau saya biasanya membangun jaringan melalui platform ResearchGate ataupun LinkedIn. Nah, di situ memungkinkan saya untuk bisa terus menemukan kolaborator riset baru dari beberapa negara. Nah, jadi alhamdulillah sih kalau pengalaman saya dari 12 artikel saya itu, 11 artikel itu publish bersama author dari negara selain Indonesia. Nah, mungkin ini juga akan memperluas jaringan akademik kita. Mungkin itu Mas Fahri, pertama exposure, kedua ya tadi temukan lingkungan yang tepat sih. Banyak-banyak lah ngobrol sama Pak Eko mungkin salah satunya. Baik, Ya, terima makasih Pak Mungkin Budi. Pak Eko baik. ini dosen saya, Pak. Iya, makanya. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi atas jawabannya, atas eh, apa namanya, mungkin bisa disebut dengan ide kayak tadi itu ya, karena memang kita kan sering juga berdiskusi ya Mas Budi ya, kayaknya atmosfer itu memang eh, kalau memang tidak bisa diciptakan ya kita deketin yang sudah ada, kira-kira seperti itu. Iya. Kalau memang atmosfernya belum ada di lingkungan kita, ya kita mendekati atmosfer yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah teman-teman sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir di apa namanya di forum ini. Saya juga mengapresiasi semua teman-teman sekalian yang sudah hadir sini, termasuk adik-adik S1 yang sudah hadir sini. Ya walaupun mungkin apa namanya belum banyak yang bisa ini ya, tapi bisa menyimak terlebih dahulu seperti itu. Baik, saya rasa kita bisa cukupkan diskusi yang luar biasa hari ini dengan pembicaraan luar biasa dari Mas Budi. Kami dari Cendekia Manajemen Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Budi yang sudah berbagi pengalamannya, baik sebagai penulis maupun sebagai reviewer. Jadi sangat lengkap ya. Jadi selain perspektif penulis juga perspektif sebagai reviewer. Jadi kalau perspektif sebagai penulis itu kan kayak tadi ya apa namanya tuh kecewa ketika ditolak. Nah, tapi kalau misalnya perspektif sebagai reviewer itu kan kadang-kadang kesel juga ngeliat artikel yang masuk itu, kok gini ya seperti itu. Nah, jadi dua-dua perspektifnya ada. Ya, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi bermanfaat juga untuk kita semua. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mungkin sebelumnya saya ingin kesediaan waktu teman-teman sekalian untuk kita berfoto bersama, seperti itu. Mungkin bisa di apa namanya di on cam kan, dihidupkan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama.
Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Baik, 1, 2, 3. Baik, mungkin bisa satu lagi mungkin. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas karyanya di forum Cendekia Jammy Talk hari ini. Dan kita akan nanti bertemu lagi pada momen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Waalaikumsalam. Makasih Pak teman-teman Eko, semua. teman-teman Terima semua. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.